Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi, dan ini masih kitab Wahyu ya. Dan kita sudah sampai ke tema yang ke-6, masih di pasal 1. Dan kita akan bicara barangkali lebih banyak tentang imam-imam ya. Dan juga tentang kedatangan Tuhan. 2 poin aja dulu ini. Kalau kita lihat sampai mana nanti kita bisa berbicara ini. Mari kita baca ayat 6 pasal 1. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam, ini saya pakai lagi ya, bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini poin pertama, kita akan bicara khususnya imam-imam ini. Kemudian yang bagian kedua nanti kita akan bahas ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan ya. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, mari kita melihat dulu. Langsung saja kita masuk ke yang poin langsung dulu ke yang ini nih. Datang ini ya, kedatangan ya. Ayat 7 dulu. Jadi kita langsung bicara dulu datang dulu. Karena nanti imam-imam itu kita datang sebagai imam dan raja sebenarnya ya. Tapi jadi lebih bagus kita masuk aja dulu pengertian datang ini. Karena dalam dunia kekristenan ini seperti kita tahu, pengajaran sudah begitu sangat jasmani, berkat juga jasmani, perpuluhan dianggap jasmani, uang, buah sulung juga uang ya, bait sucinya juga dianggap gedung, itu denominasi harus datang ke sana. Kutip-kutip lagi Ibrani 10 ayat 25. Juga kedatangan Tuhan ini sangat-sangat jasmani. Ya, dipandanglah Yesus datang menginjakkan kakinya ke bumi ini. Kalau begitu di sini dikatakan semua mata akan melihat dia. Bagaimana semua mata akan melihat dia? Kalau dia datangnya entah di Bukit Zaitun sana, di Yerusalem, kita di sini mana bisa melihat ya. Atau bahkan ini dikatakan yang menikam dia, mereka yang telah menikam dia, itu kedatangannya sampai ke alam bawah bumi juga. Semua akan tahu ya. Jadi makanya kita perlu pemahaman yang tepat lah ya. Kedatangan Tuhan itu apa ya? Kita pelajari dulu sedikit ya. Kembali mengulangi, sebenarnya sudah ada bahan tentang khusus kedatangan itu. Tapi kita melihat dulu ada 6 istilah Yunani mengenai kedatangan. Kalau di sini nanti dipakainya istilah erkomai. Tapi kita lihat dulu ada 6 ya istilah Yunani yang diterjemahkan menjadi kedatangan. Yang pertama, parousia. Ini muncul 24 kali dalam Perjanjian Baru, berasal dari kata kerja paremi yang berarti to be present, hadir ya. Jadi parousia itu artinya kehadiran Tuhan ya, tidak harus jasmani dia datang. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namanya dia hadir ya. Nah, itu kehadiran ya, parousia. Ini yang paling banyak dipakai istilah ini 24 kali ya. Dan itu artinya kehadiran, bukan kedatangan jasmani. Kedua, istilah Yunani apokalipsis, itu apokalipto yang kita bahas di pasal 1 ayat 1 ini. Inilah wahyu atau inilah apokalipsis Yesus Kristus. Kita tahu apokalipsis itu artinya membukakan penyataan ya. Ini soal pulpen ditutup, dibukakan itu artinya di apokalipto, dibuka ya, dinyatakan. Kemudian istilah Yunani ketiga epiphania. Ini muncul 6 kali dalam Perjanjian Baru. Nah, ini istilah ini berasal dari kata kerja yang berarti membawa kepada terang, tersingkap atau termanifestasi. Ya, ini mengungkapkan kemuliaan dan kemegahan daripada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu tentu dia akan penuh dengan kemuliaan. Nah, kemuliaannya itu kelihatan. Itu dia epiphania. Istilah yang keempat, panero. Ini ada mirip sedikit. Berarti membuat nyata, menjadi nampak ya.
bukan kepada penampakan jasmani ya, kalau panero, tapi kepada suatu pemahaman, persepsi. Kalau orang Inggris biasanya kalau dia dijelasin sesuatu dia bilang I see katanya. Itu bukan berarti dia melihat sesuatu, tapi artinya dia memahami sesuatu. Ya, itulah dia itu panero ya. Nah, istilah Yunani yang kelima ini adalah erkomai. Ini yang dipakai di sini. Ia datang dengan awan-awan. Ini erkomai ya. Di sini erkomai itu artinya istilah ini digunakan untuk menunjukkan tindakan aktual dari suatu kedatangan. Ini artinya erkomai itu kata kerja to come atau appear atau enter. Jadi tadi dia tidak di situ, dia datang ke situ. Ya, suatu tindakan datang ya. Erkomai ini Wahyu 1:7 ini ya, yang ayat kita ini, lihatlah ia datang, suatu tindakan datang ya, enter, to come, datang ya. Kemudian yang Yunani yang keenam adalah heko ya, kata ini adanya di Wahyu 2:25. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Nah, mari kita melihat dulu lebih dalam lagi datang di sini ya. Kita sudah lihat pemahamannya. Di sini erkomai artinya suatu tindakan datang. Yang tadinya enter ya, satu ruangan dia datang ke sana ya. Nah, ini makanya dikatakan di sini semua mata akan melihat dia. Kenapa? Kalau hanya Yesus yang datang dalam pengertian jasmani seperti dunia kekristenan, dia datang di satu tempat, enggak semua orang bisa lihat. Ya. Di sini dikatakan setiap mata akan melihat dia. Nah, karena ini kuncinya, datang dengan awan-awan. Kita sudah bahas itu, awan-awan itu dalam Alkitab. Kalau ada istilah awan hanya tunggal, itu berarti menunjuk kepada kemuliaan Tuhan. Awan kemuliaan Tuhan ya, menunjuk kepada Tuhan sendiri. Tapi kalau dia bentuknya jamak, awan-awan itu berarti menunjuk kepada saksi-saksi atau orang-orang kudus atau putra-putra Elohim. Jadi kedatangan yang dimaksud di Wahyu pasal 1 ayat 7 ini adalah dia datang dengan awan-awan, artinya dia datang di dalam dan melalui orang-orang kudus, saksi-saksinya, putra-putranya. Ya, kita harus minta bantuan dulu dengan beberapa bagian. Kita akan bahas dulu beberapa bagian untuk menjelaskan ini ya, apa artinya dia ada. Karena nanti semua mata akan melihat ya, bahkan di alam bawah bumi pun dia mengetahui itu. Ini kedatangannya yang dengan awan-awan ini suatu peristiwa yang dahsyat sekali. Dia datang di dalam dan melalui putra-putra Elohim. Sebagai contoh gini, saya jelasin coba gini. Christ in you, the hope of glory. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Christ is our life ya. Kristus itu di dalam batin adalah hidup kita hidupi dia setiap hari. Apabila Kristus itu menyatakan diri, ini datang ini begini, kita juga akan ikut ambil bagian di sana dan dalam kemuliaan. Apabila Kristus ada hidup kita menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Jadi peristiwa ini datang dengan awan-awan ini, Tuhan tampil di dalam dan melalui putra-putranya dalam kemuliaan. Saat ini kemuliaan Tuhan masih di dalam batin kita, belum ditampilkan. Tapi ketika di ayat 7 terjadi, disitulah kedatangannya tampil. Ya, kita tampillah ya bersama dengan dia. Kira-kira begitu ya, dalam kemuliaan. Nah, saya coba menjelaskan peristiwa ini karena ini satu peristiwa tapi dijelaskan dengan cara yang berbeda dalam Alkitab ini. Yang pertama kita melihat dulu istilah di kitab Yudas itu ya. Dia datang dengan beribu-ribu orang kudusnya ya, itu istilah Yudas ya. Nanti kita lihat Roma pasal 8 ya. Karena ini peristiwa yang sangat luar biasa ya. Ini peristiwa yang bahkan dalam surat Roma dikatakan dinantikan oleh seluruh makhluk ya di muka bumi ini. Nah, ini dalam surat Yudas dikatakan begini, ayat 14. Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat ya. Katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan bukan awan-awan, dibilang beribu-ribu orang kudusnya. Apa maksudnya? Ayat 15.
hendak menghakimi semua orang. Ya, menghakimi semua orang. Tapi pengertian menghakimi selalu kita ingat ya. Yesaya 26 ayat 9 menjelaskan kepada kita bahwa menghakimi itu bukan hanya menjatuhkan hukuman dalam arti apa yang diperbuat orang itu yang dituainya, bukan hanya itu. Yesaya 26 ayat 9 katakan, apabila Tuhan datang, ya, maka penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Artinya kedatangan Tuhan bukan hanya membuat orang itu harus dia menuai apa yang ditaburnya, itu harus, karena itu hukum tabur tuai. Tapi juga dia akan dipulihkan dalam arti dibentuk, diproses sehingga dia mengenal kebenaran penduduk bumi itu. Nah, inilah kedatangan Tuhan itu di dalam dan melalui putra-putranya itu, atau di sini dikatakan beribu-ribu orang kudusnya, itu mau menghakimi bumi dalam arti ya memberikan apa yang taburan tuanya, tapi juga pemulihan, membuat penduduk bumi mengenal kebenaran. Ini ya. Jadi jangan ada punya konsep pada orang yang diangkat ke atas pergi meninggalkan bumi ya, jadi buminya tambah konyol loh. Alkitab bilang bumi ini akan bergerak terus, dan ketika Tuhan datang dalam dan putra-putranya, bumi terus bergerak kepada bumi yang baru. Jadi pemulihan ya, jangan nanti ini ajaran apa lecture, keterangkatan tuh. Oh ini konyol banget ya, udah kasih tahu tuh sejarahnya dari mana itu. Rasul-rasul nggak ngerti itu dari mana tuh. Itu baru tahun 1825 ada ya Genderbeck, ada juga Lacunza orang Katolik ini, ada juga Edward Irving. Nah ini dia yang 3 orang ini nih yang memulai ajaran keterangkatan secara jasmani itu ya. Ketika itu ada seorang Margaret MacDonald, itu seorang perempuan, dia trans gitu, dia kerasukan kalau menurut saya karena nggak sesuai Alkitab. Dia katanya melihat orang-orang kudus naik ke atas gitu. Saya pernah lihat juga video-videonya tuh, dia ada yang terbang lagi. Kalau dia pilot, dia naik ke atas, ya pilotnya ngawur banget deh. Diangkat ke atas, dia ninggalin bumi gitu. Bukan gitu, orang jahat yang pergi dari bumi ini kayak Nuh itu. Ya, itu diangkat itu orang-orang jahat itu. Yang tinggal di bumi orang-orang benar, ya. 8 orang itu Nuh, ya. Karena memang jelas ini bumi ini kan upah ini. Berbagai orang yang suci hatinya karena mereka akan memiliki bumi, ya. Ini ada orang yang fokusnya surga. Tahu enggak saudaraku? Rencana Bapak fokusnya bumi, bukan surga. Itu mah di mimbar-mimbar yang memang orang udah susah di bumi ini, udah nggak berani lagi menghadapi hidup ini di bumi. Ya memang senang, kita akan diangkat, tinggalin kesusahan di bumi ini. Enak kan itu ajaran tuh. Jangan saudaraku mau mendengar. Umat pilihan Tuhan pasti nggak mendengar yang begitu-begitu. Karena itu udah ajaran-ajaran yang nggak ada di Alkitab, itu diangkat-angkat gitu. Diangkat artinya tuh dari satu dimensi bumi kepada dimensi surgawi. Itu artinya kayak gini, putra Bapak ini diangkat juga dalam dimensi kita dengan tubuh jasmani. Ketika nanti menyatakan di dalam kemuliaan, kita diangkat dalam satu dimensi surgawi dengan tubuh surgawi. Itu artinya. Bukan jasmani diangkat badan kita. Lagi pula konyol juga, orang bilang kalau diangkat jadi RT. Tadi saya diangkat jadi RT. Apa saya diangkat badan saya? Kan enggak, kan itu yang aneh-aneh ya. Jangan yang udah pikiran kekanak-kanakan gitu ya, udah konyol, udah maksudnya juga kadang-kadang licik gitu. Ajaran-ajaran jasmani ini licik ya, licik gitu. Ada cari untung dia dengan cari-cari dengan ajaran-ajaran jasmani. Perpuluhan jasmani katanya duit, buat sulung duit katanya. Kalau mau ibadah tuh datang ke gedung katanya. Denominasi itu, gedung denominasi udah katanya itu jangan tinggalkan itu. Ya iya jelas lah. Karena para pemimpin itu kan ingin supaya banyak orang datang ke situ. Karena orang yang datang kan bukan cuma bawa kemuliaan manusia juga, tapi yang bawa duit. Tahu nggak yang terus-terang saya pernah baca makalah itu. Karena Mr. Covid ini memasukkan denominasi gedung-gedung itu berkurang. Itu sebenarnya maksud Tuhan supaya jangan dirampok terus umat Tuhan ini ya. Dan domba-domba ini emang dalam masa Kristi, ya maaf kata kalau saya bilang bodoh. Domba itu binatang yang bodoh memang. Karena dia itu makanya umat Tuhan dibilang seperti domba. Domba itu pertama gampang sesat, kedua dia nggak punya daya mempertahankan diri terhadap serangan serigala.
Serigala ganas itu yang dibilang Paulus itu di Kisah Para Rasul 20 yang masuk ke dalam para pemimpin, narik murid-murid kepada dirinya, itu serigala ganas. Nah kadang domba-domba nggak sanggup melawan itu. Tapi nanti Tuhan akan menghakimi. Ya biarkan aja. Nah kedatangannya pertama ini ya. Kedua kita menjelaskan, coba lihat. Kedatangan Tuhan yang dijelaskan, yang datang dengan awan-awan ini ya. Ini di Roma 8. Kita sudah sering ini melihat, tapi coba minta bantuan dulu sebentar ya. Karena ini satu peristiwa, tapi dijelaskan dalam berbagai cara ya. Karena ini peristiwa yang sangat-sangat luar biasa ini, kedatangan Tuhan. Karena dia datang bersama orang kudusnya ya, di dalam dan melalui orang-orang kudus untuk menghakimi. Maksudnya menghakimi itu menyatakan ini salah, ini benar, memberikan ya semacam disiplin juga, tapi juga pemulihan. Nah ini mari kita lihat dulu, Roma pasal 8, ayat 19 ya. Ini sudah sering kita baca, tapi kita coba baca ini ya. Atau pakai udah ini aja lah, Elai aja. Sebab dengan ayat 19 ya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, dimanifestasikan. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, ya dikatakan di sini akhirnya baca dulu ya, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, ini perbudakan maut maksudnya, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Ini dia. Ayat ini mengatakan begini. Seluruh makhluk, ini konteksnya ini dalam apa ya? Keselamatan yang dijelaskan di surat Roma itu ada 3 poin intinya. Justification by faith, sanctification by faith, pengudusan. Baru yang ini, glorification by faith, artinya di mana saat kita dibebaskan dari tubuh kita yang jasmani dan kita memakai tubuh kemuliaan dan tampil di muka bumi. Ya, selalu dia bumi ya. Di muka bumi itu tampil. Inilah dia yang disebut manifestasi putra-putra Elohim. Di mana Tuhan hadir di dalam dan melalui putra-putranya untuk pemulihan segala sesuatu. Di sini kata ciptaan itu mengerang, mengeluh. Ingin dimerdekakan dari perbudakan maut, karena upah dosa maut. Ingat ya, upah dosa maut. Bukan upah dosa neraka kekal seperti Agustinus bilang di bukunya The City of God. Itu salah, itu ngawur banget. Upah dosa adalah maut, suatu jenis kehidupan yang dikuasai iblis, di mana manusia diperbudak di dalamnya. Ciptaan menantikan saat di mana putra-putra Elohim tampil dalam kemuliaan Elohim untuk memerdekakan seluruh ciptaan. Dan dikatakan di sini akhirnya seluruh ciptaan akan masuk ke dalam kemuliaan putra-putra Elohim. Kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Ini peristiwa yang dimaksud dalam Wahyu pasal 1 itu tuh sama. Ya, sama juga dengan yang dibilang Yudas ayat 14 itu, sama. Peristiwanya satu, dijelaskan dalam banyak cara. Bahkan dalam simbol Israel itu, kedatangan Tuhan itu, hari Paskah, dia datang domba Paskah, Pantekosta dalam bentuk roh, tabernakel nanti. Jadi banyak cara-cara menyampaikan satu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. Di mana seluruh makhluk akan melihat. Baik yang di alam jasmani, maupun yang di alam surgawi, maupun yang di alam di bawah ini, alam maut ini. Ini dahsyatnya. Disitulah saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan, kita pun tampil. Aduh, luar biasa. Ini pengharapan kita dalam makhluk, inilah pengharapan kita. Aduh, saya merindukan ini. Kalau bisa sementara saya ngomong ini, dia datang itu. Tampil kita dalam kemuliaan, aduh enak sekali. Disitulah yang lurus itu ketahuan. Kalau dalam bilang kekristenan saat ini gimana? Yang bengkok bisa lurus. Kalau mayoritas bilang itu lurus, biarpun bengkok, lurus dia. Kalau mayoritas bilang itu bengkok, walaupun dia lurus, tetap aja bengkok. Kan mayoritas yang menentukan kalau dalam dunia kekristenan saat ini. Kalau mayoritas bilang, oh ini denominasi itu gereja. Sekarang kan begitu kan. Denominasi gedung-gedung itu gereja itu. Tapi kita di sini bilang, enggak, gereja itu orang, gereja itu pribadi, gereja itu adalah organisme, bukan organisasi. Nanti kita karena kita minoritas,
Nanti dibilang itu salah. Padahal kita bilang itu betul. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus datang di dalam dan melalui putra-putranya di situ, yang lurus betul-betul kelihatan. Isi Alkitab bilang, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibukakan. Ketahuanlah di situ, mana hamba Tuhan, mana hamba Mamon, mana penipu, mana betul-betul yang apa, mana orang-orang cinta uang, ngomong-ngomong pakai jubah agama, tarik-tarik perpuluhan, buat sulung, duit. Mana yang sungguh-sungguh mau memperlengkapi orang-orang kudus? Mana yang menarik murid-murid kepada dirinya sendiri, bangun kerajaan sendiri? Mana yang mau memperlengkapi dan bangun kerajaan sorga? Kelihatan semua. Nanti ya, kalau sekarang sabar-sabarlah saudaraku. Kalau sekarang ini, ya sudah, sabarlah ya. Mau dinyatakan salah kayak mau dia ngomongin gila, biarin aja. Nanti kalau lama lagi juga Tuhan Yesus datang, itu jelas ini peristiwa ini pasti. Ini pasti terjadi. Dan kita akan saling kenal ya. Jadi nanti sebagian orang akan dipermalukan di situ, sebagian orang akan dipermuliakan. Itu di Matius 7 itu orang-orang yang dipermalukan, yang ditolak Tuhan Yesus itu bukan orang-orang kecil itu. Itu orang-orang yang berkarunia, yang ngusir setan lah, bernubuat lah, membuat mujizat lah, itu orang yang ditolak. Hati-hati ya, nanti kedatangan Tuhan itu terjadi kejutan istilahnya ya. Kejutan ya, yang ketahuan lah semuanya. Dan kita saling kenal. Jadi jangan pikir kematian misalnya ya, mati itu bukan berarti hilang kesadaran. Nama saya juga tetap Irnawan, saya akan tetap kenal istri saya, anak saya dan sebagainya. Saya kenal teman-teman saya kenal pembicara-pembicara terkenal dalam dunia kekristenan, saya kenal itu karena namanya sama. Makanya yang kurang bagus namanya kayak Simon, ganti dulu kata Yesus. Ini Simon bulu bergoyang ini ganti dulu dari Petrus batu karang. Atau Abraham, yang tadinya Abraham itu karena dia bapak orang jadi bapak banyak bangsa ya jadi apa? Abraham ya. Sarah juga begitu, Sarah. Diganti-ganti yang kurang bagus. Israel, Yakub itu agak penipu itu. Udah ganti Israel. Karena apa? Diganti-ganti gitu. Karena namanya akan terus begitu. Kita akan saling kenal. Nanti kita ketemu Abraham, kenal kita walaupun tubuhnya ganti kayak mati itu kayak ganti pakaian. Saya gini kalau sedang ngomong tembak tuh mati saya keluar saya dari diri saya. Ini bukan saya, ini tubuh ini, bukan saya. Saya berdiam di tubuh ini sementara. Ini kan tubuh berubah nih, akhirnya makin jadi bau tanah gitu. Mati dia, saya tinggalin, saya ganti pakaian yang baru gitu. Nah kita saling kenal, makanya karena kita saling kenal, hati-hati. Disitulah kita bisa dipermuliakan atau dipermalukan kalau main-main duit. Cari-cari untung dalam khotbah. Merampok-rampok uang jemaat, ayo. Kena itu di situ. Karena kita di dunia kekristenan saat ini nggak ketahuan. Nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan. Karena ini semua orang juga bikin begitu. Tapi nanti di hari penghakiman, di mana kita saling kenal di situ. Saya nggak nakut-nakutin. Saya cuma berbicara apa adanya yang Alkitab bilang. Jadi saudara saya memberikan penghiburan ya bagi umat pilihan Tuhan. Yang saat ini umat pilihan Tuhan biasanya tuh ya. Itu orang-orang yang terjepit, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tersingkir lah. Kayak Yesus itu ngetok pintu itu gereja Laodikia itu, dia di luar itu, dia ngetok. Itu bukan pintu dunia orang-orang dunia, enggak. Itu pintu gereja. Itu orang-orang gereja sedang sibuk dengan aturannya, ya dia merasa diri kaya, merasa diri aku apa, enggak kekurangan apa-apa, macam-macam lah itu kan gereja itu yang di dalam itu Laodikia. Yesusnya di luar ngetok. Dan siapa yang mau buka pintu yang masuk bersama dengan Yesus makan. Artinya fellowship dengan Yesus. Jadi sebagaimana Yesus pun dibuang oleh gereja itu ya kita juga orang umat pilihan Tuhan jangan kayak kaget lah kalau kita kayak Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Tapi disitulah dia mendapat pewahyuan. Kitab Wahyu ini luar biasa. Jadi ini saya mau bicara imam. Oke lah, itu dulu kita besok aja kali ya. Udah bicara tentang imam-imam ini ya. Sebenarnya atau sedikit dulu, nanti besok kita sambung lagi ya sebelum saya ambil kesimpulan. Penanya kedatangan Tuhan itu kedatangan di dalam dan melalui putra-putra Elohim, umat pilihannya, segala zaman ya umat pilihan itu kumpul ditampilkan. Waduh, dalam kemuliaan. Bukan ditampilkan dalam enggak. Dua orang yang melihat itu akan ngeri deh. Kemuliaannya luar biasa saudaraku. Saat ini sabarlah ya umat pilihan Tuhan, kemuliaan kita saat ini dalam batin.
Kita nggak bermegah karena gedung besar, emang nggak ada. Kita nggak bermegah karena jumlah orang yang ikuti kita, emang nggak ada. Kita nggak bermegah karena uang, kan nggak ada banyak. Ya ada sedikit untuk makan minum aja. Kita nggak bermegah karena penampilan sekolah teologinya macam-macam, enggak. Ya, walaupun kita bukan berarti bego ya. Umat pilihan Tuhan juga bukan berarti bego. Tapi dia nggak bermegah dengan semuanya itu. Ada dosen saya udah bilang kalau dia khotbah katanya ini saya nih, kemuliaan saya yang jasmani ini akan mendukung sehingga yang saya katakan jadi seperti benar. Dia sendiri ngomong gitu dan memang itu betul, dia jujur. Dalam dunia kekristenan kan gitu. Kalau engkau ngomong nggak ada di sini gedungmu yang besar, nggak ada uangmu yang banyak, nggak ada keterkenalanmu, nggak ada, engkau tidak bisa tarik orang, engkau nggak populer. Siapa yang bilang? Nanti dibilang, kau salah. Yang kau omongin itu salah. Kenapa? Ya karena ini nggak banyak. Nggak ada kemuliaan jasmaninya. Tapi saat ini kemuliaan kita dalam batin. Sabarlah. Christ in you, the hope of glory. Nanti saatnya ada. Apabila Kristus menyatakan diri di sini nih, kita akan ikut di situ. Haleluya. Kayaknya tidak perlulah disambung imam. Besok aja kita akan bicara soal imam-imam ya. Kesimpulannya sekarang bahwa Yesus pasti datang. Tapi dia datang di dalam dan melalui umat pilihannya. Dalam awan-awan. Oke lah. Haleluya. Dan dia datang dulu. Ia datang untuk menghakimi bumi ini. Supaya bumi ini mengenal kebenaran. Haleluya. Amin.